Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Ibu Intan. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita masih mempelajari tema 1, hidup rukun. Subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Pembelajaran ketiga. Pentas seni diadakan untuk merayakan hari kemerdekaan. Dalam acara pentas seni, Siti dan teman-teman akan menari. Mereka bersemangat mempersiapkan tarian. Inilah tarian yang akan ditampilkan Siti. Nah, di sini ada 2 gerakan tarian yang akan ditampilkan Siti. Gerakan apa saja sih? Ya, di sini gerakan yang pertama yaitu gerak tari berikut dilakukan dengan cara menggelengkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan tangan kanan dilipat seperti pada gambar dan tangan kiri diluruskan ke bawah. Kemudian, kaki berjalan ke samping dengan cara disilangkan. Kalian perhatikan pada gambarnya ya. Coba kalian praktikkan dengan menirukan gerakan seperti pada gambar. Kemudian nanti berjalan ke samping dengan menyilangkan kakinya. Kemudian gambar yang kedua seperti ini. Ini gerak tari dilakukan dengan cara kedua tangan diluruskan ke bawah dengan telapak tangan dibuka. Seperti pada gambar ya. Kemudian melangkahkan kaki ke kanan dan ke kiri dengan menggerakkan kaki ke dalam sampai membentuk segitiga lancip seperti pada gambar ya. Jadi tangannya ke bawah dengan telapak tangan dibuka. Kemudian berjalan ke samping dengan kakinya dijalankan menghadap ke depan agar membentuk segitiga seperti pada gambar ini ya. Lani memperhatikan Siti berlatih menari. Ia juga ingin ikut menari. Apa yang sebaiknya dilakukan Siti? Di sini harusnya Siti mengajak Lani untuk bergabung berlatih menari. Percakapan mereka berisi tentang ajakan Siti kepada Lani. Siti mengajak Lani untuk ikut menari. Siti mengatakan agar Lani mau menari di depan teman-temannya. Kira-kira percakapannya seperti apa ya? Ketika Lani ingin bergabung dan Siti mengajaknya untuk bergabung latihan menari. Nah, sekarang kita perhatikan di sini contoh percakapan Siti dan Lani. Di sini Siti mengajak Lani, "Hai Lani, sedang apa?" Kemudian dijawablah oleh Lani, "Aku sedang melihat kamu dan teman-teman latihan menari." Lalu Siti berkata lagi, "Ayo gabung bersama teman-teman lainnya untuk latihan menari." Kemudian Lani pun menjawab, "Baiklah, aku akan bergabung dengan kalian." Nah, ini contoh percakapan Siti dan Lani tentang mengajak teman untuk latihan menari. Coba kalian buat contoh lain seperti ini ya. Tidak hanya anak-anak saja nih yang sibuk. Ibu-ibu pun sibuk mempersiapkan konsumsi. Ada 225 makanan kotak dan 252 minuman botol. Manakah yang lebih banyak? Apakah lebih banyak 225 atau lebih banyak 252? Iya. Bagaimana kita menentukan bilangan ini lebih banyak dan lebih sedikit? Cara menentukannya yaitu bilangan lebih banyak atau kurang dari, yaitu dengan membandingkan nilai angka pada tempat ratusan, puluhan, dan satuannya.
Seperti apa? Nah, di sini membandingkan bilangan seperti yang sudah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Membandingkan bilangan dapat ditulis dalam bentuk simbol. Simbolnya seperti apa? Masih ingat tidak? Ya, simbolnya seperti ini ya. Simbol dengan lancip menghadap ke kiri menunjukkan bilangan itu kurang dari. Kemudian simbol lancip menghadap ke kanan itu menunjukkan bilangan lebih dari. Kemudian di sini simbol sama dengan menunjukkan bilangan itu sama besarnya. Di sini Bu Guru akan memberikan contoh membandingkan bilangan. Di sini ada bilangan 225 dan 252. Kira-kira bilangan yang lebih besar atau lebih kecil yang mana ya? Nah, sekarang kita perhatikan dulu di sini. 225. Untuk menentukannya, kita lihat dahulu nilai ratusannya. Nilai ratusannya sama atau tidak? Ya, jika sama, kita lihat angka puluhannya. Nah, angka puluhannya di sini sama atau tidak? Ya, berbeda ya. Angka puluhan 225, angka puluhannya adalah angka 2. Sedangkan 252, angka puluhannya adalah angka 5. Kemudian dari sini kita udah bisa menyimpulkan bahwa angka 2 kurang dari angka 5. Maka kalimat perbandingannya yaitu 225 kurang dari 252. Nah, kalau menggunakan simbol seperti ini ya penulisannya. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada bilangan 347 dan 342. Coba sekarang kita bandingkan lagi. Lihat angka ratusannya. Angka ratusannya sama tidak? Ya, sama ya, sama-sama angka 300. Kemudian kita lihat lagi angka puluhannya. Oh, angka puluhannya ternyata sama di sini, 40. Nah, jika angka puluhannya juga sama, maka kita lihat angka ratusannya. Sama atau tidak? Ya, tidak ya. Angka satuannya adalah angka 7. Sedangkan bilangan yang kedua, angka satuannya adalah angka 2. Karena itu, angka 7 lebih dari 2. Maka kalimat perbandingannya yaitu 347 lebih dari 342. Penulisannya seperti ini ya. Bandingkan dua bilangan berikut dengan memperhatikan angka penyusunnya. Di sini nomor 1. Ada bilangan 349 dan 394. Susunannya seperti apa? Ya, kita lihat angka ratusannya. Angka ratusannya sama tidak? Iya, sama. Maka kita tulis di sini 300. Kemudian bilangan yang kedua juga sama, 300. Nah, setelah itu lihat angka puluhannya. Bilangan yang pertama di sini puluhannya 4, sedangkan bilangan yang kedua 9. Maka tulis di sini bilangan pertama 40 dan bilangan yang kedua 90. Selanjutnya kita lihat bilangan satuannya. Satuannya yang pertama di sini angka 9. Kemudian bilangan yang kedua di sini angka 4. Ya. Maka di sini bisa disimpulkan bilangan
349 kurang dari 394. Nah, simbolnya pakai simbol yang mana? Ya, di sini kita menggunakan simbol kurang dari, lancip ke sebelah kiri. Nah, selanjutnya di sini contoh yang kedua lagi. Di sini ada bilangan 512 dengan bilangan 521. Rinciannya seperti apa? Nah, nilai tempatnya di sini 500. 500, bilangan yang pertama 500, bilangan yang kedua 500. Maka tulis di tempat ratusan ini dengan angka 500 karena sama ya. Kemudian kita lihat nilai puluhannya. Sama atau beda? Ya, berbeda ya. Bilangan yang pertama nilainya 10, bilangan yang kedua nilainya 20. Kemudian kita lihat bilangan di tempat satuan. Bilangan yang pertama di sini 2, kemudian bilangan yang kedua di sini 1. Maka bilangan ini bisa disimpulkan bahwa 512 kurang dari 521. Berarti kita di sini menggunakan simbol yang mana? Ya, simbol yang kurang dari. Sama ya seperti contoh nomor 1. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Bagaimana? Kalian sudah bisa memahami? Nah, jangan lupa untuk selalu mengulang lagi materi ini agar kalian bisa lebih mengerti dan lebih paham. Itulah pembelajaran hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komennya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.